Bab 151, Nilai Ahli Waris 5. Jadi, memang benar pemimpin klan racun benar-benar mati. Penjaga itu sangat terkejut. Kematian pemimpin klan racun, Baik-Oh, sudah diketahui luas di seluruh sekte. Ketika orang-orang mendengar bahwa Baik-Oh meninggal karena mengikuti tes ke-6 akademi, mereka penasaran dengan Chun Youn. Dia masih remaja dan sudah berada di level superior. Sulit dipercaya, pemuda di depannya setara atau lebih kuat dari Huan Yi si 1000 wajah. Tapi kenapa Chun Youn, yang seharusnya masih berada di akademi, berdiri di sini? Salah satu penjaga lainnya angkat bicara. Saya akan memberitahu para tetua. Bisakah kamu menunggu di sini? Ya, penjaga itu membuka pintu kecil di sebelah kanan pintu raksasa itu dan masuk. Hubong berbisik kepada Ko Wanghur, tempat ini menyeramkan, rasanya seperti hantu akan keluar. Aku tahu. Bahkan Ko Wanghur pun terlihat tegang karena suasana menyeramkan di luar pintu kecil itu. Dia besar dan berotot, tapi dia punya kelemahan pada hal-hal menyeramkan seperti ini. Sudah lama sekali, tapi tetap saja menyeramkan. Munku pernah mengunjungi tempat ini bersama kakeknya, Mun Yun sebelumnya, jadi dia tidak menyadarinya, tapi tempat ini jauh lebih menakutkan dari yang dia ingat. Huan Yi dikenal karena keeksentrikannya bahkan di antara 12 tetua. Saya harap pangeran dapat membujuknya. Alasan mereka ada di sini adalah untuk mendapatkan dukungan dari Huan Yi. Dia adalah pemimpin salah satu klan dengan pangkat tertinggi dan beberapa tetua bersama dengan Mun Yun yang tidak menyukai salah satu dari 6 klan. Akan lebih baik jika kakek ada di sini. Dengan turunnya level Baik-Oh ke level 12, otomatis level Mun Yun naik dari level 9 ke level 8, yang menempatkannya pada posisi di mana ia harus keluar dari arus sesat bersama Tuhan. Sekalipun Munku adalah cucu dari teman Huan Yi, sepertinya hal itu tidak akan banyak membantu kecuali Mun Yun sendiri yang ikut bersama mereka. Suara seseorang terdengar dari balik pintu raksasa itu. Ada 2 orang yang masuk melalui pintu kecil di sebelah kanan. Salah satunya adalah seorang penjaga yang datang untuk mengumumkan kedatangan seorang tamu, dan yang lainnya adalah seorang pria tampan dengan rambut dijepit. Dia mengenakan gaun sutra merah dengan jahitan kupu-kupu kuning. Itu laki-laki, tapi dia memakai riasan di wajahnya seperti wanita, dan itu memberikan kesan feminin. Apakah ada orang normal di sini? Hubong hampir berbicara keras-keras tapi dia menahannya. Pria berbaju merah membungkuk sopan kepada mereka dan menyapa mereka. Salam, saya Nuyayen, penasihat para tetua. Saya dengar tetua ke-12 ada di sini, apakah Anda yang lebih tua? Dia bahkan berbicara seperti seorang wanita. Tapi dia melihat ke arah Ko Wanghur, bukan Chun Youn. Tubuh besar Ko Wanghur cukup menarik perhatian orang yang baru pertama kali melihatnya. Tidak, dia adalah tuanku. Ko Wanghur menunjuk ke arah Chun Youn. Nuyayen kemudian menutup mulutnya dengan feminin dan tertawa. Oh, maafkan aku. Saya telah melakukan kesalahan. Selamat datang, penatua ke-12. Saya Chun Youn. Chun Youn membungkuk tanpa ada perubahan ekspresi. Nuyayen kemudian memerintahkan penjaga untuk membuka pintu raksasa dan berbicara dengan Youn. Tuanku sedang menunggumu di ruang tamu. Dia memintamu untuk bergabung dengannya di sana untuk minum teh. Silakan masuk. Terima kasih telah menyambut kami pada jam seperti ini. Dan ketika Youn mencoba masuk bersama anggotanya, para penjaga memblokir mereka. Youn bertanya sambil melirik dan menoleh ke Nuyayen. Oh, salahku. Tuanku hanya ingin melihatmu sendirian. Petik 2. Mereka adalah bangsaku. Maaf. Tapi guru adalah orang yang sangat pemalu, mohon perhatiannya. Dia berbicara dengan sopan, tetapi jelas dia tidak mengizinkan orang lain masuk. Tapi Youn tidak bisa mengeluh karena dialah yang perlu meminta bantuan di sini. Maaf, tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa tuanku tidak akan berada dalam bahaya jika dia masuk sendirian? Ko Wanghur pertama kali menyuarakan keluhannya. Nuyayen kemudian tersenyum dan menjawab, jarang sekali melihat orang hebat sepertimu mendapat kehormatan seperti itu. Yakinlah, Tuhanku tidak akan bersikap kasar kepada para sesepuh bita kami. Hehe, kenapa kita tidak melakukan ini? Saya akan membiarkan 1 orang datang.
Aku tidak tahan lagi atau tuanku akan membuatku marah. Hah, Hubong tercengang, sepertinya memilikinya tidak akan mengubah apapun, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena orang tidak yakin siapa yang harus datang, saya menawarkan diri. Aku akan pergi. Dia satu-satunya yang melihat Huan Yi, jadi semua orang setuju. Nu Yayan memandang Munku dengan aneh. Segera, Chun Youn dan Munku mengikuti Nu Yayan ke halaman klan ilusi hantu. Saat mereka berjalan melewati pintu raksasa, mereka disambut oleh halaman yang penuh dengan batu dan boneka tumpukan jerami berpakaian merah. Semua wayang ini juga memiliki topeng yang memberikan efek lebih menyeramkan pada tempatnya. Rasanya luar biasa. Youn menganggapnya aneh dari luar, tapi di dalam tampak jauh lebih aneh. Ketika mereka melewati bangunan kecil di belakang, ada sebuah wisma yang terhubung dengan kemewahan. Tuan, ini tamunya. Bab 152, Nilai Ahli Waris 6. Nu Yayan berteriak di depan wisma. Ada sebuah meja besar di area terbuka di dalam wisma, tempat 7 pria parubaya berpakaian sutra biru sedang duduk. Mereka semua memiliki wajah yang sama. Masker. Dia mendengar Huan Yi adalah pengrajin terbaik yang membuat masker kulit seperti itu, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seakurat ini. Semuanya terlihat natural bahkan terasa seperti orang yang sama. Saat Youn naik ke lantai, seorang pria yang duduk di kursi dengan pangkat tertinggi berdiri dan membungkuk. Selamat datang. Saya Huan Yi, pemimpin klan ilusi hantu. Munku kemudian menjadi bingung. Wajahnya tidak seperti yang dia lihat sebelumnya. Dijuluki 1000 wajah, diketahui tak seorang pun selain Tuhan yang pernah melihat wajah asli Huan Yi. Apa yang dia lakukan? Aku tahu dia aneh tapi ini. Munku sudah banyak mendengar tentang Huan Yi dari kakeknya. Dia tahu Huan Yi adalah orang yang aneh, tapi tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang aneh pada kunjungan pertama. Pangeran, wajahnya berbeda dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Munku mengirim pesan telepati tapi Youn tidak merespon dan hanya membungkuk. Saya Chun Youn, tetua ke-12 yang baru. Aku tahu. Ayo duduk. Kita akan ngobrol sambil minum teh. Meja itu dipenuhi makanan ringan manis dan teh hangat. Munku lalu memandang Huan Yi dengan curiga dan membungkuk. Lama tidak bertemu, Paman Huan. Saya Munku dari klan Naga Iblis. Saat perkenalan Munku, salah satu pria yang duduk dengan wajah Huan Yi sedikit menoleh ke arah Munku. Namun Huan Yi yang menyapa Youn menoleh ke belakang seperti baru pertama kali melihat Munku. Namun kata-kata yang keluar setelahnya melegakan Munku. Oh, lama tidak bertemu. Apakah kita bertemu Mun Yun sebelum kamu masuk akademi? Jadi, kamu telah menjaganya dengan baik, seperti itu. Oh, ya, kamu ingat, Paman. Wajah Munku menjadi cerah mendengarnya. Dia pasti Huan Yi. Satu-satunya orang yang tahu dia memakai topeng adalah Huan Yi si 1000 wajah yang menciptakan topeng itu. Namun berbeda dengan pesan telepati bantuan dari Munku, Chun Youn tampaknya tidak terlalu puas. Huan Yi kemudian menawarkan Youn untuk duduk. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo duduk. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu dulu? Apa itu? Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini untuk menemuimu? Munku kaget saat Youn menanyakan pertanyaan itu. Bertentangan dengan pemikirannya, bahwa dia akan berbicara dengan Huan Yi untuk menciptakan suasana hati yang baik sebelum membahas suatu hal penting, Youn hanya mengungkitnya dengan sopan. Dan atas pertanyaan itu, Huan Yi menjawab dengan santai. Tentu saja, Anda datang untuk mengambil medali saya. Dan yang mengejutkannya, Huan Yi juga tahu mengapa Youn mengunjunginya. Ada 2 cara untuk menjadi pewaris tahta. Salah satunya adalah memiliki pemimpin klan dari 12 klan berpangkat tinggi untuk mendukungnya. Dan satu lagi harus disetujui oleh ketiga tetua saat ini. Bukti kesepakatannya adalah dengan menerima medali. Dengan diberikannya medali ini kepada calon, berarti sang nenek telah mengakui pangeran sebagai ahli waris yang sah dan menjanjikan kesetiaan. Jadi, kamu sudah tahu momen itu. Kamu, yang telah memenangkan kompetisi, keluar dari akademi dan mengunjungiku, apakah ada alasan lain? Huan Yi bisa menebak bahwa Youn tidak akan langsung menyadari jika Youn telah menemukan 12 pendukung.
Ini adalah waktu terbaik bagi Youn untuk membimbing para tetua lainnya, sementara penguasa dan tetua dari 6 klan telah tiada. Bagus. Kalau begitu aku tidak akan berbicara kepadamu sebagai seorang penatua. Aku minta diperlakukan sebagai calon ahli waris. Ini sangat berarti. Sebagai seorang penatua, mereka setara, tetapi sebagai seorang kandidat, itu berarti Youn ada di sini untuk menerima dukungan dari penatua Huan Yi. Huan Yi lalu tersenyum dan berbicara. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal. Permisi, apakah kamu tidak tahu? Seorang penatua diizinkan untuk menguji orang tersebut apakah dia layak mendapatkan medali kesetiaan. Arti, saya telah menguji Anda untuk melihat apakah Anda layak naik tahta. Huan Yi sudah lama menunggu untuk bertemu Chun Youn, calon bukan dari 6 klan. Kandidat yang telah lulus tes ke-6 dalam 70 tahun. Ia pun sangat penasaran seperti apa pria Chun Youn yang pernah mengalahkan Bai Ko, si manusia racun yang terkenal dengan kemampuan membunuhnya. Aku ingin mengujimu dalam 2 hal. Salah satunya adalah dengan melihat persepsi Anda. Tadinya saya akan memberi Anda waktu dengan minum teh, namun karena Anda sudah mempelajari topiknya, saya akan membahas topik saya juga. Bisakah kamu menemukan Huan Yi yang asli di tempat ini? Huan Yi lalu menunjuk ke 6 pria lainnya yang duduk di sebelahnya. Ada total 7 Huan Yi di sini. Hah, Munku mengerutkan kening. Ketujuh Huan Yi tersebut mempunyai kekuatan dan tenaga yang hampir sama sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Ini terlalu sulit, dan topeng yang dibuat oleh Huan Yi sangat detail sehingga kerutan di janggut pun sangat tahan lama sehingga tidak mungkin untuk membedakannya. Saya berlatih selama bertahun-tahun untuk bermain seperti itu, belum lagi topengnya. Tidak ada yang akan mengenali saya ini. Itu cukup membuat percaya diri dalam ujian. Saya tidak akan tergoda untuk memilih sekarang. Kita bisa minum teh dan menghabiskan waktu untuk. Aku menemukanmu. Apa? Chun Youn sedang mencari ke suatu tempat. Namun, orang yang dilihatnya bukanlah salah satu dari 7 Huan Yi yang duduk di meja. Hah? Orang yang Youn lihat adalah Nu Yayan, berdiri di pintu masuk wisma. Bab 153, Nilai Ahli Waris 7. Hah, aku. Nu Yayan membelalakkan matanya dan menunjuk dirinya sendiri. Dia seorang laki-laki, namun memiliki pakaian sutra merah dengan pola kupu-kupu dan riasan yang membuatnya sulit dibayangkan menjadi salah satu dari 12 tetua kultus iblis. Pangeran Chun, bukankah Paman Huan? Maksudku, tetua memintamu untuk menunjukkan di antara orang-orang ini. Munku dengan cepat mengirimkan pesan telepati ke Youn. Huan Yi menunjuk ke 6 orang yang duduk di sekelilingnya. Sulit untuk mengenali siapa Huan Yi yang asli di sini, tetapi Munku curiga terhadap pria yang sedikit menoleh ke arahnya beberapa waktu lalu sebagai Huan Yi yang asli. Dia akan memberitahu dia setelah menghabiskan beberapa waktu, tapi dia tidak berharap Youn menunjuk seseorang yang sepenuhnya di luar konteks. Ini mengejutkan. Saya tidak berpikir Anda akan mengatakan saya adalah masternya. Nu Yayan mengerutkan kening sambil menyentuh tepinya. Chun Youn lalu menunjuk ke 7 Huan Yi yang duduk di atas meja. Penatua Huan menyuruhku untuk menunjuk sambil menunjuk ke arah orang-orang ini, tetapi dia hanya mengatakan untuk menunjukkan di tempat ini ketika dia berbicara. Dia tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya ada di dalam 7 orang ini. Oh. Munku kemudian mengingatkan apa yang dikatakan Huan Yi juga. Mungkin kamu menemukan diriku yang sebenarnya di tempat ini. Memikirkannya sekarang, Munku tidak ingat Huan Yi mengatakan dia termasuk di antara orang-orang itu. Namun terlalu berlebihan jika menganggap Nu Yayan adalah Huan Yi. Tapi itu tidak cukup untuk menjadi bukti. Bukankah kamu menyia-nyiakan kesempatanmu dengan mengambil keputusan secepat itu? Nu Yayan tenang dan berbicara tetapi Chun Youn tersenyum. Ada cara yang lebih mudah untuk mengetahuinya. Bagaimana yang lebih mudah? Maafkan kesalahanku. Apa? Dan pada saat itu, Chun Youn melesat seperti kilat menuju Nu Yayan. Tangannya yang memegang pedang ki berkekuatan biru menghantam leher Nu Yayan, mencoba memotongnya. Sangat cepat untuk menghindarinya. Ah! Mata Munku membesar. Nu Yayan, yang seharusnya hanya menjadi penasihat, berdiri di tempatnya dan menciptakan kekuatan ki biru di tangannya untuk memblokir serangan Youn. Youn tersenyum dan berbicara kepada Nu Yayan.
Apakah kamu masih mengatakan kamu bukan Huan Yi? Ini tidak terduga. Ujian Huan Yi si 1000 wajah. Itu adalah ujian yang sebenarnya hampir mustahil. Tidak ada orang lain selain Tuhan yang pernah melihat wajah asli Huan Yi. Apalagi Munku, putri teman Huan Yi pun tidak pernah melihat suara atau wajah asli Huan Yi. Tidak mungkin menemukan jawaban sebenarnya ketika mereka bahkan tidak mengetahui penjelasannya. Huan Yi memiliki kepribadian yang aneh. Alasan tes pertama adalah untuk membuat Youn terkejut dan melihat reaksinya, bukan untuk membuatnya menemukan penjelasannya. Dia akan puas jika Youn dengan tenang mencoba mencari jawabannya. Namun dia tidak mengira Youn akan benar-benar dipasang. Bagaimana kamu tahu? Ketika Nu Yayan mengungkapkan kekuatannya, seluruh udara di sekitar halaman dipenuhi dengan kekuatan yang menekan. Apalagi Munku, prajurit tingkat Supermaster tersambung karena energinya. Ternyata energi internal memiliki energi gelap yang membuatnya terasa menyeramkan. Kamu tidak akan bilang kamu baru saja memilih satu, bukan? Itu adalah pesan telepati. Pesan telepati. Youn teringat beberapa waktu lalu. Saat pertama kali melihat Nu Yayan, dia bahkan tidak mengira dia adalah Huan Yi, karena Nu Yayan menyembunyikan energinya dengan sempurna. Tindakan femininnya juga berperan. Tapi saat Youn 7 melihat Huan Yi di atas meja, dia merasakan ada yang aneh. Huan Yi, yang berbicara secara alami, mulai berbicara beberapa saat setelah ditanyai, setelah Munku memperkenalkan dirinya. Mengapa dia melakukan itu? Youn yang berpikir aneh, kemudian melihat leher Munku gemetar saat dia mengirimkan pesan telepati kepadanya. Youn kemudian mengganti topik pembicaraan dengan cepat sehingga Huan Yi palsu tidak bisa bereaksi. Dan seperti yang diharapkan, Huan Yi yang berbicara di sana membutuhkan waktu untuk menjawab. Tidak ada seorang pun yang mengenang gemetar. Youn yang mengira tebakannya salah, berpikir mungkin mengirim pesan telepati bahkan tanpa menggoyangkan merujuk dan bertanya pada Nano. Nano, bisakah kamu mengetahui bagaimana suara itu tercipta? Ketika Munku mengirimiku pesan telepati itu. Bagaimana cara kerjanya? Dia hanya bertanya untuk berjaga-jaga, tapi jawaban tak terduga muncul kembali. Itu mungkin mendeteksi frekuensi getaran yang berbeda. Menyesuaikannya agar pengguna dapat mendengarnya. Dengan berakhirnya kata Nano, Youn mengeluarkan suara siulan samar yang aneh di telinga, dan mendengar sesuatu yang belum dia dengar sampai sekarang. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal. Ketika suara itu terdengar, Huan Yi di atas meja mengatakan hal yang sama. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sejak awal. Bab 154, Nilai Ahli Waris 8. Oh, seseorang berbicara melalui pesan telepati dan Huan Yi baru saja menyalinnya melalui mulut. Apakah kamu tidak tahu? Seorang penatua mengizinkan pengujian orang tersebut untuk melihat apakah dia layak mendapatkan medali kesetiaan. Apakah kamu tidak tahu? Seorang penatua diizinkan untuk menguji orang tersebut apakah dia layak mendapatkan medali kesetiaan. Dia sekarang tahu mengapa tidak satu pun dari ketujuh leher Huan Yi yang gemetar. Itu karena tidak satu pun dari mereka yang mengirimkan pesan telepati. Pesan itu jelas datang dari belakang, di pintu masuk wisma. Wow, jadi aku bisa menggunakan pesan telepati. Yang lebih mengejutkan lagi, Nano bisa mendengar pesan telepati orang lain. Namun Youn tidak bisa menjelaskan bahwa kemampuan Nano membuatnya menggunakan pesan telepati, dan dia juga tidak perlu mengungkapkannya. Anda telah meluangkan waktu untuk menjawab sejak Munku memperkenalkannya. Saya pikir seseorang mungkin telah mengirim pesan telepati saat itu. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Tetapi saya melihat tidak satu pun dari ketujuh orang ini yang siap mengirimkan pesan telepati. Artinya hanya ada satu orang yang dapat mengirimkan pesan tersebut. Oh, wajah Nu Yayan berubah aneh. Dia mengenali Munku ketika dia melihat gerbang raksasa di depan mansion. Itu adalah topeng yang dia buat sendiri, jadi tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Dia tidak berencana mengundang orang lain, tapi pikirannya berubah. Tidak. Mari kita gunakan dia. Jika Munku ada di sini untuk membantu Youn, maka menurutnya Munku akan berusaha membantu Youn dalam upaya mencari tahu siapa sebenarnya Huan Yi. Jadi, jika dia membodohi Munku yang hanya mengenal Huan Yi,
Nuyayan berpikir akan lebih sulit bagi Youn untuk melantiknya. Saya mengizinkannya untuk digabungkan, untuk membuatnya lebih membingungkan, tetapi sebenarnya itu merugikan saya. Kamu luar biasa. Nuyayan menerima persepsi Youn tentang masalah ini. Dia tidak menyangka remaja pradewasa bisa memikirkan hal ini secara rasional. Nuyayan kemudian tersenyum feminin pada Youn, masih dengan kekuatan Qi-nya menghalangi kekuatan Qi Youn dan berbicara. Saya Huan Yi, pemimpin klan ilusi hantu. Saya Chun Youn. Kamu lulus tes pertama, jadi bisakah kita melanjutkan tes berikutnya? Apa tes kedua? Kami adalah kultus iblis. Jika Anda menginginkan persetujuan saya, buktikan diri Anda dengan kekuatan Anda sebagai seorang seniman bela diri. Dan pada saat itu, tangan Huan Yi melepaskan kekuatan yang kuat dan melemparkan kembali tangan Youn. Dia kuat. Youn mencoba bereaksi cepat, tapi tangan Nuyayan menciptakan banyak bayangan saat dia menyerang. Youn memblokirnya dengan pedang butterfly dance, tapi dia terkena tendangan cepat di dada dan terlempar ke halaman depan wisma. Dan ketika dia menginjak kakinya, energi yang masuk melalui tendangan itu dikirim keluar dari tubuhnya, dan tanah tempat dia menginjak kembali. Pangeran, Munku berteriak kaget. Dia pikir Huan Yi kuat karena dia adalah salah satu dari 12 tetua, tapi dia bahkan tidak bisa mengikuti gerakan Huan Yi karena dia terlalu cepat. Huan Yi keluar dari wisma dan mendekati Chun Youn. Saya pikir kita mungkin akan merusak wisma jika kita bertempur di sana. Seni hantu. Youn teringat formasi baru yang dilakukan Huan Yi. Itu adalah formasi seni roh hantu yang Youn lihat di lantai 5 perpustakaan di Akademi Iblis. Perbedaannya lebih akurat dan telah memperbaiki banyak masalah di perpustakaan. Jadi, meskipun menurutku itu adalah formasi yang kulihat di perpustakaan, menurutku itu tidak sama. Seorang ahli bela diri dengan kekuatan seperti itu pasti akan meningkat dan mengembangkan ilmu bela dirinya seiring berjalannya waktu. Youn menjadi serius dan Huan Yi tersenyum. Saya menantikan ini setelah saya mendengar Anda mengalahkan pemimpin klan Poison. Orang tua itu berjalan dengan tongkat, tapi dia benar-benar monster. Huan Yi sendiri belum pernah bertarung melawan Bai Ko, namun ia sudah berkali-kali melihat kekuatan Bai Ko dalam peperangan. Huan Yi adalah pria yang aneh, tapi dia juga seorang seniman bela diri. Dia tidak bisa melawan Bai Ko karena mereka adalah sesepuh yang sama, tapi dia sudah membayangkan melawan Bai Ko berkali-kali. Namun bahkan setelah mencoba berkali-kali, imajinasinya selalu kalah dari Bai Ko. Jika kamu mengalahkannya, kamu bisa menjadi alternatifku. Dia ingin menguji melalui Chun Youn. Jika dia ingin mengalahkan Youn, berarti dia juga mengalahkan Bai Ko. Kudengar kamu ahli dalam ilmu pedang. Dan kamu diajar oleh pengawas senior Submeng. Dan saat dia berbicara, salah satu Huan Yi palsu dari meja muncul dan memberikan pisau merah kepada Huan Yi. Saat dia mencabutnya, bilah yang muncul dengan sendirinya. Itu dibuat dari baja dingin, yang diwarnai dengan logam gelap. Sepertinya itu senjata yang sangat bagus. Bagus. Spesialisasiku juga dengan pedang. Bab 155, Nilai Ahli Waris 9. Seni bela diri Huan Yi adalah pedang ilusi hantu. Youn terkejut karena dia tahu bahwa Ghost Spirit Art bukanlah seni bela diri terkuat di klan. Sudah lama sekali sejak Youn bertarung melawan tentara menggunakan skill pedang. Namun tidak seperti Chun Yuchan yang dilawan Youn saat itu, Huan Yi jauh lebih kuat. Youn lalu mengeluarkan pedang naga putih. Saat pedang putih itu menampakkan dirinya, Huan Yi memilih. Itu adalah pedang yang luar biasa. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Lakukan yang terbaik seperti saat kamu melawan Patua Bai Ko. Huan Yi kemudian menyerang Youn. Saat tangannya berkilat, pedangnya meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya saat menyerang Youn. Youn kemudian melepaskan formasi pedang tarik kupu-kupu kedua untuk membela diri. Pedang naga putih dengan cepat berputar dan menyerang pedang Huan Yi. Dengan kekuatan yang kuat, Qi yang ditahan di sekitar kedua bilah pedang satu sama lain, suara benturan logam besar menyebar. Itu sangat keras bahkan anggota Chun Youn pun bisa mendengarnya. Ko Wanghur mengerutkan kening dan mengeluh kepada penjaga. Apa yang terjadi di dalam? Kita tidak akan pernah tahu. Penjaga itu tetap berada di luar gerbang,
jadi mereka juga tidak tahu. Tapi suara benturan logam pastilah suara orang-orang yang berkelahi di dalam. Anggota Youn yang mengira telah terjadi sesuatu pada Youn tidak bisa tinggal diam lagi. Baekgi berjalan ke depan. Kita harus masuk. Tidak, kamu tidak bisa ARGH. Para penjaga mencoba menghentikannya tetapi tidak ada gunanya. Baekgi langsung menendang mereka hingga pingsan lalu masuk. Cak yang sama sambil mengerutkan kening. Sepertinya kita melakukan ini. Bahkan jika itu dalam keadaan darurat, mereka masih berada di rumah tua ke-11 dari kultus iblis. Menyerang dengan mengalahkan penjaga seperti ini seperti menantang klan ilusi Pantom itu sendiri. Tuan mungkin dalam bahaya. Siapa yang peduli tentang itu? Hubong berbicara dan berlari masuk. Keselamatan guru adalah yang utama. Ayo pergi. Ye ya, oke. Ko Wanghur juga berlari masuk dan sama Cak harus mengikuti mereka juga. Dan di halaman depan Wisma, Chun Youn dan Huan Yi sudah bertarung melalui 10 formasi. Keduanya menggunakan formasi pedang yang sangat cepat hingga membuat Mun Ku yang menyaksikannya pusing. Jadi, ini adalah pertarungan antara prajurit tingkat atas. Halamannya penuh dengan kerusakan akibat pisau. Jika mereka bertempur di dalam gedung, maka tempat itu pasti akan hancur. Dia kuat, menciptakan ini pada usia seperti itu, tapi ini tidak cukup untuk membunuh Baek-oh. Huan Yi terkejut dengan Chun Youn, tapi menurutnya itu tidak cukup. Dia mendengar dari Sama Yi bahwa Youn telah mengalahkan Baek-oh dengan kekuatan yang luar biasa, tapi sepertinya Youn tidak berada pada level itu. Ini tidak akan cukup untuk mendapatkan persetujuanku. Huan Yi berteriak frustrasi sambil menikam Youn. Tapi Youn sepertinya tidak bergeming. Ada banyak orang yang mengejeknya di akademi, dan jika dia diejek, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan pedang tari kupu-kupu. Huan Yi yang memiliki pengalaman langsung dalam pertarungan, sudah berkali-kali melihat senior guard bertarung, sehingga ia mengetahui kelemahan pedang tari kupu-kupu yang membuatnya semakin sulit dikalahkan dengan menggunakan skill tersebut. Youn harus menunjukkan yang terbaik. Kalau begitu, haruskah aku mencobanya? Kekuatan pedang iblis surgawi sangat mirip dengan seni pedang iblis surgawi sehingga mustahil bagi Huan Yi untuk tidak mengetahuinya. Kemudian dua seni bela diri terbaik yang dimiliki Youn tersisa dua. Keterampilan bertarung pedang, 24 pedang iblis atau keterampilan pedang dewa pedang. Youn memilih yang terakhir. Saat Youn dengan cepat mengambil langkah untuk menjaga jarak, Huan Yi terkejut. Sikap Youn telah berubah total dari tarian kupu-kupu. Hah, apa ini? Huan Yi yang memiliki banyak pengalaman belum pernah melihat sikap seperti itu. Tapi tidak mungkin seorang pejuang seperti Chun Youn menggunakan seni bela diri yang lemah, jadi Huan Yi dengan tenang mengirimkan energi ke pedangnya. Youn memperingatkan Huan Yi dengan suara rendah. Saya mungkin tidak bisa mengatasinya. Pastikan Anda mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Hah, pada saat itu, Chun Youn menyerang dengan kekuatan yang tidak seperti sebelumnya. Apa ini? Huan Yi dengan cepat melepaskan formasi terakhir dari skill pedangnya untuk mempertahankan diri. Dengan dua bilah pedang yang saling beradu, suara benturan logam yang keras memenuhi area tersebut. Tapi Huan Yi mengerutkan kening. Pergerakan pedang yang cepat diimbangi oleh pedang Youn yang datang dari sudut yang aneh. Formasi apa ini? Huan Yi adalah seorang pendekar pedang terampil yang tahu bahwa sudut ilmu pedang yang aneh seperti itu akan menghancurkan otot penggunanya. Namun Youn berhasil melakukannya dengan mudah. Huan Yi berusaha mempertahankan cengkeraman energinya, namun kekuatan pedang Youn begitu kuat hingga membuat Huan Yi kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Tapi Youn masih memiliki formasi terakhirnya di pedangnya. Tidak. Dan saat gerakan terakhir mengenai dirinya, Huan Yi menjadi ketakutan dan menutup matanya. Ledakan keras terdengar di telinga. Huan Yi yang mengingat kehidupannya menjadi tegang dan wajahnya basah oleh keringat, membuat riasannya luntur. Ya, Huan Yi tersentak dan membuka matanya. Bilah naga putih yang jatuh ke arahnya sepertinya membelahnya menjadi dua, menusuk ke bawah di dekatnya. Jurus terakhir yang Youn pukul dengan pedangnya telah menembus tanah dan bahkan ke dinding. Sangat mengejutkan melihat kekuatan seperti itu sehingga Huan Yi kehilangan kata-kata. Dia, benar-benar monster.
Bab 156, Nilai Ahli Waris 10. Bakgi dengan cepat menemukan dari mana suara benturan logam itu berasal. Yaitu di luar bangunan kecil di sebelah kanan setelah halaman utama. Bakgi dengan cepat berusaha berlari menuju tempat itu, namun ia harus berhenti beberapa langkah. Seorang laki-laki berkemeja sutra biru tiba-tiba muncul dan menyerang Bakgi. Itu adalah sebuah penyergapan, namun Bakgi dengan cepat mampu membalas dengan tendangannya. Setelah berduel satu sama lain untuk membentuk formasi, keduanya menjauhkan diri satu sama lain. Pria parubaya itu tampak terkejut melihat Bakgi, pemuda dengan kekuatan sebesar itu. Namun pemuda itu berteriak setelahnya. "Anak muda, beraninya kamu memasuki tempat ini." Dan mendengar kata-kata itu, lebih dari 50 tentara berpakaian dan bersenjata hitam keluar dari gedung dan mencoba mengepung mereka. Longgar, Hubong, Ko Wanghur dan Sama Cak kemudian mengikuti dan meletakkan punggung mereka di punggung Bakgi. Inilah yang saya harapkan. Sama Cak menahannya sambil mengeluarkan pedangnya. Dia menyela, mengira Youn dalam bahaya tetapi tidak mungkin peringkat teratas seperti klan ilusi hantu tidak siap menghadapi penyusup. Semua prajurit berpakaian hitam memiliki dua belati di tangan mereka dengan topeng yang mirip dengan penjaga, tapi wajah mereka seperti monster yang terdistorsi. Itu mengerikan. Hubong berbicara sambil mempersiapkan diri dengan pedang ilusi. Topengnya yang menyeramkan membuat musuh merasa takut. Tapi meski tanpa itu, semua prajurit ini tampaknya adalah prajurit yang sangat terampil. Kalian berempat, kalian berasal dari klan mana yang membuatmu begitu kasar? Seorang pria parubaya berjubah sutra biru berteriak dengan marah. Jika keluarga besar tidak sesat, mereka pasti sudah mengalahkan para pemuda ini. Tapi ini terjadi dalam bitah, di mana setiap orang adalah bitah. Kalian duluan, tunggu sebentar. Bakgi yang kesal karena ada orang yang menghalangi jalan mereka saat tuannya dalam bahaya, namun Ko Wanghur menghentikannya. Kita tidak bisa membuat masalah lagi. Ko Wanghur kemudian mengeluarkan dua medali dari sakunya dan menunjukkannya kepada mereka. Salah satunya adalah medali yang membuktikan bahwa dia adalah seorang master setingkat dalam bitah, dan yang lainnya adalah medali yang menampilkan tinju setan, yang menunjukkan dari klan mana dia berasal. Saya Ko Wanghur dari klan Demon Fist. Tinju setan. Klan Demon Fist dikenal sebagai pengguna tinju yang kuat dan salah satu klan tingkat tinggi. Pria parubaya itu berbicara sambil mencibir. Apakah kamu putra Ko Wanghen? Ya, Tuan. Seorang putra klan berpangkat tinggi menempati rumah klan lain pada jam seperti ini. Apakah ayahmu mengajarimu melakukan hal seperti itu? Rasanya tidak enak mendengar pria itu berbicara tentang ayahnya, namun Ko Wanghur menanggapinya dengan tenang. Maaf, tapi kami rasa telah terjadi sesuatu pada tuan kami yang datang ke sini beberapa waktu lalu, jadi kami harus masuk. Menguasai, itu adalah Pangeran Chun Youn, tetua ke-12. Mendengar namanya, manusia menjadi kaget. Nama Chun Youn menjadi yang paling terkenal dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama pria yang lulus ujian akademi ke-6, dan putra Tuhan yang bukan dari 6 klan. Apakah dia menjadi tamu baru-baru ini, Pangeran Chun Youn? Nama pria itu adalah Ogung, salah satu pemimpin klan hantu ilusi. Dia mengira tamu itu hanyalah salah satu kenalan Huan Yi ketika Huan Yi sendiri keluar untuk berdiskusi. Tetapi tampaknya Huan Yi, pemimpin aneh itu merencanakan hal lain. Ogung juga mendengar pedang saling bertarung. Suara itu cukup untuk membuktikan bahwa siapapun yang bertarung adalah setara. Mengapa pemimpinnya menentang Pangeran Chun Youn? Ogung menjadi penasaran dan Ko Wanghur berbicara kepadanya. Ada masalah dengan tuan kita, jadi bagaimana kita sebagai pelayan bisa menunggu di luar? Tolong biarkan kami melihat apa yang terjadi di dalam. Ko Wanghur benar, tapi ini adalah rumah dari klan hantu ilusi. Ko Wanghur dan teman-temannya tidak diperbolehkan berjalan bebas. Maaf, tapi kami tidak bisa mengganggu apa yang sedang dilakukan pemimpin kami. Dan saat Ogung berbicara, 50 tentara menghalangi jalan menuju Wisma. Mereka tidak diberi pilihan. Ko Wanghur yang merasa tidak ada waktu untuk disia-siakan, berkumpul dan bersiap. Ogung pun meningkatkan tenaganya untuk bersiap dan memberikan peringatan terakhir.
Kalian adalah remaja putra, jadi aku akan merasa terintimidasi olehmu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu mundur sekarang, aku akan memberitahu pemimpin kita untuk tidak menyakiti Pangeran Chun Youn dan... Namun sebelum Ogung selesai berbicara, energi luar biasa yang bahkan membuat mereka merinding keluar dari wisma tersebut. Semua orang menoleh ke arah itu dan pada saat itu, dinding yang menutupi wisma itu runtuh. Dengan kekuatan ki biru mengalir keluar dari sana, meninggalkan bekas yang jelas bahkan di luar tembok. Pemimpin, Ogung dan prajurit klan hantu ilusi menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi dan segera berlari ke wisma. Kita harus pergi juga. Ko Wanghur, Bakgi, sama Cak dan Hubong kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti ke dalam wisma. Dan saat mereka berlari masuk, mereka melihat tentara dari klan hantu ilusi berdiri dengan kaget. Mereka terkejut. Mereka melihat Chun Youn berdiri dengan pedang naga putihnya, dan Nu Yayan dengan salah satu lututnya di tanah, memberikan sesuatu kepada Youn. Itu adalah medali yang terbukti menjadi yang tertua ke-11. Tetua ke-11, dan pemimpin klan hantu ilusi. Huan Yi menerima Pangeran Chun Youn sebagai pewaris tahta yang sah. Tolong anggap ini sebagai bukti kesetiaanku. Dia bukan penasihat. Anggota yang tidak mengetahui identitas asli Nu Yayan terkejut. Dan dari melihat halaman yang hancur, mereka menyadari bahwa Chun Youn telah memenangkan duel melawan Huan Yi. Hubong menyampaikan dan berbicara kepada Ogung, yang menatap pemimpinnya dengan heran. Hehe, terima kasih. Jadi, menurutku tidak ada bahaya apapun yang menimpa tuan kita saat itu. Bab 157, Nilai Ahli Waris 11. Setelah semuanya beres, meja teh baru disiapkan di wisma. Kali ini, bahkan anggota Chun Youn diizinkan menikmati teh hangat di dalamnya. Huan Yi, yang riasannya terhapus karena keringat, kembali dengan riasan baru. Tapi wajah ini pun, tetaplah sebuah topeng, bukan topeng aslinya. Alasan mengapa Huan Yi menutupi wajahnya dengan topeng adalah karena klannya adalah salah satu agen rahasia dari aliran sesat tersebut. Karena alasan ini, Huan Yi yang merupakan pemimpin kelompok tersebut tidak diperbolehkan untuk menunjukkan wajahnya selain Tuhan sendiri. Jika kamu menjadi tuan masa depan, maka aku akan menunjukkan kepadamu wajah asliku. Petik 2. Dipahami. Mungkin tindakan feminim ini juga akibat dari pemalsuan identitas. Chun Youn, yang duduk di kursi dengan peringkat tertinggi di meja, bertanya pada Huan Yi di sebelah mengapa. Apakah Huan Yi bukan anak kandungmu? Oh, jadi kamu sudah tahu waktu itu. Youn sebenarnya berpikir lebih baik bertemu dengan Huan Yi dan membujuknya untuk bergabung, daripada bertemu langsung dengan Huan Yi. Huan Yi, yang terlihat mengerikan, tidak pernah bergabung dengan siapapun. Sebuah topeng. Dengan nano, Youn bisa langsung melihat bahwa Huan Yi menutupi wajahnya. Tapi Chun Youn tidak peduli bagaimana penampilan Huan Yi, jadi dia menawarkan Yi untuk bergabung dengannya. Huan Yi memang menunjukkan ketertarikan, tapi pada akhirnya dia menolak. Dia mengumumkan bahwa dia membutuhkan persetujuan pemimpinnya untuk memihak siapapun. Dan saat mereka berbicara, Huan Yi selalu menyebut ayahnya sebagai pemimpinnya. Youn kemudian merasa aneh karena Huan Yi tidak bisa memilih keinginannya sendiri dan menyerah untuk merekrut Huan Yi. Itu sebabnya dia harus mengunjungi Huan Yi sendiri. Saya tidak bisa punya bayi. Apa? Youn menjadi bingung dan Huan Yi menutup mulutnya dan menjelaskan dengan malu. Keterampilan pernapasan unik klan kami, Yin Hantu memiliki terlalu banyak energi Yin sehingga mengharuskan kami mengebiri di usia muda. Hai, Hubong dan Ko Wanghur melihat ke bawah ke area alat kelamin mereka dan mengerutkan kening. Apa? Munku juga menjadi tersipu dan mengibaskan tangannya seolah-olah kepanasan. Rupanya tindakan kewanitaan Huan Yi itu karena dikebiri, bukan karena niatnya. Begitu pula dengan Yin of the Ghost, memberikan lebih banyak energi feminin ke dalam tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi lebih feminin. Huan Yi menutupi dirinya dengan topeng sejak usia muda untuk menjauhkan diri dari orang lain karena alasan ini. Jadi, klan kami selalu mewajibkan kami untuk mengadopsi anak laki-laki. Ini sebenarnya lebih seperti seorang guru dan murid. Youn mengangguk.
Huan Yi tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada orang lain selain Tuhan, tapi dia menyukai Chun Youn jadi dia menjelaskannya. Kalian semua harus melupakan apa yang kalian dengar hari ini. Dan itu hanya berlaku untuk Chun Youn. Hu Bong tegang mendengar suara berwibawa. Huan Yi kemudian merilekskan wajahnya dan menoleh ke arah Ko Wang Hur dengan memikat dan tersenyum. Orang kepercayaan kami, Tuan Ko Wang Hur diizinkan. Petik 2. Aku juga akan tetap diam. Ko Wang Hur menjadi tegang dengan cara lain. Dan saat mereka berbicara sambil minum teh, tiba-tiba Huan Yi menjadi penasaran dan bertanya pada Munku. Jadi, kapan kamu akan mengungkapkannya? Hah, kamu sudah keluar dari akademi sekarang, jadi. Kita akan pergi ke klan naga iblis saat kakekku kembali, jadi aku akan bicara dulu. Munku segera menghentikan pembicaraan Huan Yi. Hanya satu yang mengetahui jenis kelamin aslinya di antara orang-orang ini adalah Chun Youn. Ada alasan untuk merahasiakannya ketika mereka berada di akademi, tapi dia juga tahu bahwa tidak ada alasan lagi dia untuk merahasiakannya dari anggotanya. Tapi sekarang rasanya ingin mengungkapkannya kepada orang lain, jadi dia menahannya. Hahaha, oke, saya mengerti. Dan ketika mereka selesai minum teh, Huan Yi menawarkan kepada Youn dan anggotanya. Jika Anda baik-baik saja, Anda dapat menginap di wisma kami sebentar jika Anda mau. Dia tahu bahwa Youn tidak memiliki klan untuk tinggal saat ini, jadi dia menawarkannya demikian. Youn membutuhkan tempat tinggal sambil menjauh dari 6 klan. Ia berterima kasih atas kesepakatan tersebut. Terima kasih banyak atas keramah tamahan Anda. Jika tidak apa-apa, bisakah kita membawa satu orang lagi? Tentu saja, Huan Yi setuju. Saat keluar dari akademi, Chun Youn ingin kembali ke rumah lamanya dan bertemu dengan penjaga Yang, tapi dia harus datang ke tempat ini dulu. Huan Yi memberitahu Youn bahwa dia akan menjemput Yang dengan mengirim seseorang, tapi Youn berkata dia akan pergi sendiri. Dia ingin mengunjungi rumah lamanya juga. Chun Youn kemudian pergi menuju sisi selatan kultus iblis tempat rumah aslinya berada. Dia pikir banyak hal mungkin telah berubah, tapi rumahnya masih bersih. Penjaga yang biasa bangun pagi-pagi dan membersihkan halaman setelah latihan paginya selesai. Dia masih sama. Dia tinggal di rumah kecil bersama penjaga yang sampai dia berumur 15 tahun. Penjaga yang seperti orang tuanya. Youn menjadi bersemangat melihat penjaga yang lama sekali dan dengan cepat membuka gerbang dan masuk. Jadi, di kandungnya dia dibesarkan, hehe. Munku dan anggota lainnya mengikuti dengan rasa penasaran. Tapi Chun Youn, yang berjalan ke halaman, hanya berdiri di sana dengan muram. Pangeran, Chun Youn sedang melihat kamar penjaga yang dengan mata gemetar dan keamanan. Saya tidak merasakan siapapun di dalam. Bab 158, ke dalam mulut ular, 1. Hah, Ko Wang Hur, Munku, Bak Gi, dan Sama Cak juga merupakan prajurit tingkat supermaster sehingga mereka membuka indera pendeteksi dan merasakannya tetapi yang pasti tidak ada seorang pun di dalam. Itu salah satu dari 2. Salah satunya adalah prajurit yang sangat kuat yang bisa bersembunyi, dan yang lainnya adalah rumahnya yang benar-benar kosong. Youn dengan cepat membuka kamar penjaga yang tapi kosong. Apa ini? Dia tidak ada di sini jam segini. Saat itu sudah lewat tengah malam, jadi yang seharusnya sudah tidur. Ini bukan waktunya untuk berjalan-jalan. Kamar itu masih menyimpan barang-barang penjaga Yang, jadi dia pasti masih tinggal di sini, tapi itu aneh. Tidak ada panas. Youn kemudian menyadari bahwa tidak ada pemanas di dalam ruangan. Saat itu musim dingin, jadi yang akan menghangatkan rumah dengan kompor di dapur, tapi tidak ada pemanas. Tampaknya rumah itu telah kosong setidaknya selama 3 atau 4 hari. Saat Youn keluar, semua anggota memeriksa ruangan lain dan keluar dengan ekspresi kecewa. Tidak ada siapa-siapa, Tuan. Mereka dapat melihat bahwa Chun Youn tidak senang dengan hal ini dan Hu Bong melaporkan dengan tenang. Pangeran, mungkin wali yang akan berkunjung ke suatu tempat. Seperti klannya sendiri. Munku bertanya untuk berjaga-jaga, tapi Youn menenangkan kepalanya. Ia mendengar bahwa penjaga Yang adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Mari kita tenang,
mari kita selesaikan ini. Youn kemudian keluar dari halaman dan melihat ke tanah. Awalnya dia mengira halaman sudah disapu bersih jadi tidak ada masalah. Namun jika penjaga yang kosong pada jam segini, berarti telah terjadi sesuatu. Ini aneh. Itu terlalu bersih. Tidak ada siapa-siapa, tapi aneh melihat seluruh rumah tertata rapi. Jika ada bekas perkelahian, dia bisa menebaknya dari sana, tapi tidak ada jejak apapun. Youn menggigit dan melihat sekeliling tetapi terlalu sulit menemukannya. Sepertinya jejak apapun sengaja dihapus. Jika itu terjadi, itu adalah seseorang yang sudah merencanakannya sejak lama. Youn lalu memesan Nano. Nano, pindai seluruh rumah dan cari tanda-tanda seseorang menerobos masuk atau berkelahi. Ya Tuan, memindai setiap area rumah yang terlihat. Dengan suara Nano, Youn melihat cahaya putih menutupi seluruh rumah. Dan setelah beberapa saat, suara Nano berbicara padanya. Aktifkan augmented reality melalui tampilan pengguna. Dan di mata Youn, sebuah titik merah ditempatkan di tempat Youn melihat, dengan garis putih dan tulisan yang menggambarkannya. Oh, titiknya terletak pada tiang, tepat di atas batu penjuru rumah. Di bagian bawah itulah Youn tidak mengetahuinya pada awalnya, tetapi dia menemukan sesuatu yang tampak seperti pedang di sana. Pedang, itu lebih seperti jejak yang disukai pedang Qi. Jika ada lebih banyak, maka itu akan memungkinkan dia mengetahui formasi apa yang digunakan, tapi ini terlalu kabur. Bahkan Nano tidak dapat menganalisis apa itu. Tanda pedang. Ko Wanghur mengerang sambil memeriksa tanda itu dengan senter. Rupanya penjaga yang disergap. Pertanyaannya di sini apakah penjaga yang masih hidup atau tidak. Chun Youn menjadi murung saat dia mulai memikirkan tentang sesuatu yang telah terjadi pada penjaga yang hebat. Dia lebih murung dibandingkan saat dia di akademi. Jika itu pedang, maka kita bisa mengetahui siapa dalang di balik ini. Sama Cak melihat tanda pedang dan berbicara kepada Youn. Semua orang di sini tahu siapa musuh Youn. Ada 3 klan pengguna pedang di antara 6 klan. Klan pedang, klan bijaksana, dan klan nafsu menggunakan pedang. Klan nafsu secara teknis bukanlah yang terbaik dalam hal pedang, tapi mereka masih menggunakannya. Ko Wanghur juga mengangguk setuju. Saya pikir mereka telah menghapus sebagian besar jejaknya. Sepertinya mereka telah merencanakan ini dengan hati-hati. Bahkan dengan pemindaian Nano, hanya mungkin menemukan 1 jejak tersisa. Klan yang mana itu? Youn mencoba melemparkannya, tetapi klan ketiga sepertinya sangat mungkin melakukan ini. Seperti klan pedang dan nafsu, Youn telah memotong lengan pangeran dan putri mereka, jadi mereka pasti membuatnya marah. Memaksaku menghapus klan bijaksana dari daftar tersangka. Dia telah menjadikan tersangka sebagai pembunuh, tetapi klan bijaksana tidak mungkin mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Chun Youn. Dan dengan ditangkapnya Chun Muyun dan Mu Jinyun, dan dengan 4 klan lainnya yang bermusuhan, tampaknya tidak mungkin klan bijaksana akan melakukan hal seperti ini. Tapi Youn merasa dia harus curiga terhadap klan bijaksana. Apa yang harus aku lakukan? Saat Chun Youn berpikir, Hu Bong mendapat ide. Tuan, mengapa kita tidak mencari di setiap klan? Saya mendengar bahwa guru dan para tetua belum kembali, jadi mungkin mudah untuk memenuhi syarat untuk masuk. Dia menawarkan untuk menyerang ketika tuan dan tetua tidak ada di sini. Sama Cak menjawab. Kedengarannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Anda tidak dapat meremehkan kekuatan 6 klan bahkan tanpa pemimpin mereka. Klan hantu ilusi, yang bukan salah satu dari 6 klan, terlalu cepat bereaksi terhadap penyusup. Jika Youn dan anggotanya harus menggeledah seluruh rumah, akan sulit bagi mereka untuk tidak diperhatikan. Sama Cak benar, Hu Bong, ada alasan mengapa 6 marga mendominasi ajaran sesat kita. Dan bagi mereka yang melakukan hal-hal seperti itu, mereka harus menjaga ketat. Oh, mendominasi. Ko Wanghur kemudian mendapat ide bagus sambil berbicara. Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini? Bab 159, Ke dalam mulut ular, 2. Dan hari telah berlalu. Di tempat yang gelap dan berawa, hanya ada 1 lilin yang mencapai tempat tersebut. Ruangan itu dilapisi jeruji besi sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Di dalam sel, bau darah memenuhi seluruh ruangan. Dan di dinding,
Ada seorang pria dengan rantai di kedua lengannya, tergantung di dinding. Dia telanjang, namun tubuhnya berlumuran darah akibat penyiksaan brutal. Dia tidak punya paku, jari tangan dan kakinya terpotong, jadi dia dibungkus dengan kain linen. Setiap luka mengeluarkan nanah. Kepala pria itu terjatuh karena pingsan akibat penyiksaan brutal. Seorang pria parubaya yang berpenampilan seperti penyiksa kemudian menempelkan batang logam panas ke dada pria tersebut. AAAAARGH. Pria itu kemudian terbangun dengan kekecewaan yang menyakitkan. Wajahnya yang ditutupi rambut terungkap. Walinya, yang gageng, hilang. Dia telah menghancurkan bagian luarnya dengan penyiksaan selama 3 hari. Siapa yang mengkondisikanmu untuk tidur? Kamu tidak diperbolehkan tidur sampai kamu menjawab semua pertanyaanku. AAAAARGH. Kali ini, pria itu meletakkan logam tersebut di paha penjaga yang sangat menyakitkan hingga dia ingin mati. Energi internalnya disegel sehingga dia tidak bisa bunuh diri dan semua giginya dicabut sehingga dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya. Dia tangguh, sama seperti seorang kiper. Suara seorang wanita terdengar dari luar sel. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian mewah dan kerudung merah menutupi kepalanya. Itu nonamu. Izinkan aku menanyakan ini padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah Tuhan mengajarinya seni bela diri? Nick, tidak, itu, tidak. Wali yang nyaris tidak menjawab. Dia telah menjawab hal yang sama sejak dia dibawa ke sini, tapi nyonyamu terus menyiksanya. Hah, kamu masih akomodatif meski dengan nafasmu yang bergemuruh. Melanjutkan. Ya, Nona. Penyiksa mencoba memulai penyiksaan lagi, ketika seseorang memasuki sel. Itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Saat nyonyamu memandangnya, pria itu membungkuk dan melaporkan. Nyonya, dia keluar. Dia keluar. Apa maksudmu? Chun Youn keluar dari akademi. Nonamu kemudian segera bangkit dari kursi dengan ekspresi terkejut. Dia telah menunggu begitu lama sampai Chun Youn meninggalkan akademi. Hahaha, itu bagus. Dia benar-benar buruk di luar akademi saat ini. Jadi, di mana dia? Dia adalah... Nyonyamu terkejut karena Chun Youn ada di sini. Wali yang sedang disiksa menjadi putus asa saat mendengar berita tentang Chun Youn. Pangeran, dan setelah 1 jam, ada 2 jalan paling ramai di dalam kastil kultus iblis. Salah satunya adalah pusat peribadahan, jalan bijak tempat istana raja berada, dan satu lagi jalan Waho di sisi utara benteng. Kedua jalan tersebut merupakan tempat paling ramai yang selalu ramai dikunjungi orang. Dan di restoran terbesar di Jalan Waho, 3 orang tamu sedang makan di meja di lantai 1. Itu adalah Chun Youn, Munku dan Hubong. Mereka makan dengan tenang, tapi sudah 2 jam sejak mereka duduk di sini dan menunggu. Hubong bertanya pada Munku dengan tenang. Apakah penutupan ini akan berhasil? Saya tidak yakin. Tetapi jika tebakan Ko Wanghur benar, maka mereka akan mencoba menghubungi kami dengan cara apapun. Munku tidak begitu yakin apakah rencana mereka akan berhasil. Mereka sengaja datang ke Jalan Waho agar orang-orang dapat memata-matai dengan mudah, namun tidak yakin apakah orang di belakang leluhur penjaga yang benar-benar akan mencoba menghubungi mereka. Mereka mengejarmu, bukan Wali Yang. Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah meninggalkan Akademi Iblis, mereka akan mencoba menghubungi Anda. Tapi saya yakin mereka tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan di depan semua orang di jalan. Itulah rencana Ko Wanghur. Alasan Ko Wanghur, Bakgi dan Samacak tidak bersama ketiga orang lainnya adalah karena mereka bersembunyi di dekat rumah 3 marga yang dimaksudkan untuk mengawasi mereka. Semua ini untuk mencari tahu siapa dalam penculikan Jiang's Guardian. Ada risiko dalam hal ini, namun rencana Ko Wanghur tampaknya memiliki peluang untuk berhasil, dan Youn setuju untuk menyetujuinya. Itu sebabnya dia tinggal di restoran, memperlihatkan dirinya kepada semua orang seperti ini selama berjam-jam. Dan setelah beberapa detik, pesan telepati masuk ke telinga Youn. Diamlah jika kamu bisa mendengar suaraku. Jika kamu menoleh atau memberi isyarat sedikit pun kepada temanmu, sesuatu yang tidak kamu inginkan akan terjadi. Bab 160, ke dalam mulut ular 3.
Jika siapapun yang mengirim pesan telepati dapat melihat apa yang dilakukan dan dilihat Youn, maka siapapun orang itu ada di dalam restoran. Chun Youn kemudian menyadari ancaman dari pesan telepati dan berpura-pura fokus pada makanannya. Munku dan Hubong sedang berbicara satu sama lain mencari tanda-tanda musuh yang mereka tidak yakin kapan akan menghubungi mereka. Youn berpikir apakah dia harus memberitahu Munku atau Hubong melalui pesan telepati, tapi berubah pikiran jika musuh dapat melihatnya mengirimkan pesan telepati dengan melihat gerakan yang mengingatkan. Petik 1. Mereka bukan sembarang musuh. Tingkat ancamannya jauh berbeda dengan Taruna Akademi. Saat Youn tetap diam, pesan lain datang kepadanya. Saya akan memperingatkan Anda, jangan mencoba menemukanku melalui indramu. Jika kamu mencoba sesuatu yang bodoh, dia akan mati. Mereka mengancam Youn seolah-olah mereka sudah tahu Youn mengetahui bahwa penjaga yang hilang. Kotoran. Mata Youn menjadi dingin. Dia tidak pernah diancam akan diculik oleh seseorang yang dia kenal, dan dia tidak menyangka hal itu akan terasa begitu mengerikan dan menyebalkan. Namun Youn tidak mau menerima ancaman itu. Nano, bisakah kamu mencari tahu dari mana pesan telepati ini berasal? Ya Tuan, memindai frekuensi gelombang energi. Ubah fungsi telinga untuk mendengar frekuensi lain. Dan dengan kata-kata Nano, Youn mendengar suara siulan aneh di telinganya dan mendengar pesan telepati lagi. Hari ini, aku menemukanmu. Youn tidak bergerak sehingga dia tidak terlihat, tapi suara itu datang dari pintu masuk restoran. Youn tidak bisa melihatnya dengan jelas, jadi dia tidak bisa melihat wajah pria itu. Pesan itu berlanjut. Pada tengah malam, datanglah ke rumah klan Poison. Klan Racun. Youn bingung saat nama yang tidak disangkanya muncul. Dia mengira itu adalah klan pedang, bijaksana, atau nafsu, jadi nama klan racun tidak terduga. Kamu harus datang tanpa senjata. Jika kamu membawa pedang atau pedang yang ada di punggung atau pinggangmu, lenganmu akan terpotong bahkan sebelum kamu memasuki mansion. Youn berusaha keras untuk menahannya, tapi dia meringkuk untuk menahan amarahnya. Dan kamu harus datang lebih awal. Jika kita menemukan bayangan seseorang dalam jarak 300 kaki dari mansion, orang itu akan dibunuh. Dan tidak ada seorang pun yang berjalan di sekitar mansion saat itu, jadi jangan coba-coba mempermainkannya. Ini adalah jebakan yang dibuat untuk menempatkan Youn sendirian. Itu adalah situasi di mana Youn sendiri yang harus masuk ke mulut ular itu. Sudah yakin apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana. Dalam beberapa hal, Youn tidak perlu menerima kondisi ini jika bukan karena penjaga yang. Namun bagi Youn, penjaga yang bukan sembarang orang. Bagi pangeran lainnya, wali hanyalah bentuk perlindungan yang diberikan Tuhan, namun bagi Youn, wali yang sudah seperti orang tuanya. Jika Anda tidak muncul pada waktu yang ditentukan, kami akan mengira Anda telah menyerah dan kami akan membunuhnya. Saya yakin Anda akan memilih dengan bijak. Musuh-musuh ini juga menyadari betapa pentingnya Jang's Guardian bagi Chun Youn, dan bahayanya dia terancam dengan kondisi seperti itu. Chun Youn sangat marah hingga dia ingin melompat keluar dan menggorok leher orang yang mengiriminya pesan telepati. Aku sudah selesai di sini. Dan jangan mencoba melacakku. Dan dengan kata terakhir itu, pria itu menghilang dari pintu masuk. Youn kemudian bangkit, berpikir dia harus melakukan sesuatu sebelum kehadiran pria itu benar-benar menghilang dari area tersebut. Namun ketika Youn bangun, 4 pria bangkit dari meja lain dan menatap Youn. Youn kemudian menyerang orang-orang yang menunjuk ke arahnya. Youn muncul di depan masing-masing pria dan memukul mereka dengan getaran yang membuat mereka pingsan, kecuali satu pria. Pria parubaya itu terangkat ke udara saat Youn memegangnya. Sulit dipercaya Youn bisa menahannya dengan mudah. Tolong. Jangan bunuh aku. Kamu berasal dari klan mana? Klan. Hai. Aura permusuhan yang terpancar dari prajurit tingkat tertinggi Youn adalah sesuatu yang bahkan sebagian besar prajurit kelas atas tidak bisa mengatasinya. Tapi pria yang dipegang Youn hanyalah seorang prajurit kelas 3. Pria itu mengompol karena takut, dan pingsan. Pangeran. Tuan, apakah ini orangnya? Munku dan Hubong langsung datang dengan ekspresi kaget.
Youn lalu menatap pria itu sambil menghela nafas. Aku memilih orang yang salah. Orang-orang ini hanyalah prajurit kelas rendah, kemungkinan besar bukan dari 6 klan. Karena orang-orang di restoran itu yang menjadi fokusnya, Youn harus meninggalkan tempat itu bersama orang-orang yang ditabrak Youn. Dia membawa mereka ke rumahnya di gerbang Kastil Selatan. Setelah mengajukan pertanyaan kepada mereka ketika mereka bangun, hasilnya persis seperti yang diharapkan Youn. Kami hanya dibayar untuk bertemu kalian. Jangan bunuh kami. Itu kebenarannya. Mereka berempat membicarakan hal yang sama. Mereka menerima koin perak dan diberitahu oleh seseorang untuk hanya melihat kelompok Youn. Youn bertanya siapa dia, dan mereka semua mengatakan pria itu menutupi kepalanya dengan topi bambu sehingga mereka tidak begitu yakin. Youn juga memeriksa tanda pria ini, dan mereka berasal dari keluarga biasa. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus tinggal di sini selama 2 hari. Hah, kamu harus memastikannya. Jadi dia menyegel titik darah mereka dan menguncinya di gudang. Saya harus menunggu Ko Wang Hur, Bak Gi, dan Sama Cak kembali.